Saya Dewi Handayani, pendamping sosial PKH Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis. Pertama sekali saya mengucapkan selamat datang Bu Ibu dan terima kasih atas kehadirannya pada pertemuan peningkatan kapasitas keluarga atau yang biasa kita sebut dengan pertemuan P2K2. Oke, langsung kita lihat tabel janji diri kita masing-masing. Bawa semuanya. Bawa ya. Oke. Masih ingat Bu, pertemuan yang lalu kita belajar tentang apa? Masih ingat? Perawatan hari-hari ibu hamil. Oh ya, perawatan sehari-hari ibu hamil. Jadi kita mendukung perawatan sehari-hari ibu hamil. Oke. Yang sudah kita tulis dalam janji diri kita apa saja? Mendukung ibu hamil makan makanan bergizi. Menjaga kebersihan, cukup istirahat. Iya, mendukung ibu hamil, menjaga kebersihan diri dan cukup istirahat. Oke, selanjutnya apa Bu? Menjaga kesehatan mental ibu hamil. Oke, bagus. Dilaksanakan semua itu udah Bu di rumah? Udah ya. Janji yang sudah Ibu tuliskan di tabel janji itu ada nggak yang Ibu merasa susah melaksanakannya? Ada tentang makanan yang bergizi itulah Bu. Apa masalahnya Bu? Kami makan apa adanya Bu, tahu sendiri aja lah Bu. Walaupun kita susah, tapi kita harus melakukan sedaya upaya bagaimana ibu hamil harus tetap dapat makanan bergizi ya Bu ya. Kita bisa manfaatkan lahan pekarangan kita, tanam sayur, tanam cabai, buat kolam kecil untuk pelihara lele mungkin. Jadi kita dapat makanan bergizinya tanpa mengeluarkan biaya ya Bu ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk materi berikutnya, yaitu mendukung orang tua, maksudnya ayah dan ibu, untuk memberi stimulasi pada janin. Saya punya sebuah lagu untuk ibu, mau dengarkannya Bu? Mau. Lancang kuning berlayar malam, hai berlayar malam. Lancang kuning berlayar malam, lancang kuning berlayar malam. Macam mana Bu suara saya? Sedap. Bu, gimana perasaan Ibu mendengar lagu itu? Lancang kuning itu macam kita berlayar lah gitu. Macam kita berlayar. Terasa nyaman nggak Bu? Nyaman. Iya. Nah, lagu seperti itu yang lembut itu menyenangkan ya Bu, menyenangkan hati. Nah, itulah bentuk salah satu stimulasi. Jadi stimulasi ini Bu adalah rangsangan yang diberikan kepada anak dari dia janin lagi Bu sampai dia lahir. Untuk apa? Untuk merangsang pertumbuhan dan perkembangan indranya. Jadi merangsang juga untuk pertumbuhan otaknya, sehingga nanti anak-anak kita tumbuh sehat, cerdas, dan tidak stunting sesuai harapan kita. Lain dengan lagu yang lembut, dia ada berbagai macam stimulasi. Mungkin ibu-ibu semua kan ini udah pernah melahirkan, jadi waktu mengandung dulu kan tentu melakukan stimulasi. Jadi ibu, saya bagi dua kelompok, ibu tuliskan stimulasi apa saja yang pernah ibu lakukan atau yang ibu tahu. Silakan Bu dituliskan semua bentuk stimulasi yang ibu tahu, nggak harus yang pernah ibu lakukan, yang penting ibu tahu aja. Silakan ditulis. Udah selesai semua Bu diskusinya, udah ditulis. Oke, Bu Alan silakan sampaikan hasil diskusi kelompok A, bentuk stimulasi janinnya apa saja. Tahu kami
Kalau hamil tuh Kalau diapain, hamil tuh Bu? menggosok-gosok perut. Oh, digosok macam mana maksudnya, Bu? Gini-gini, Bu. Oh, macam itu ya. Oke, kalau Bu Ani apa hasil diskusinya kelompok 2? Kalau saya itu cuma ngomong sama anak di dalam perut. Oke, terima kasih Bu Alan, terima kasih Bu Ani, tadi pendapatnya bagus sekali. Jadi dari Bu Alan tadi apa Bu bentuk stimulasinya tadi menggosok perut, Menggosok perut. digosok macam Setrika. setrika, enggak, tapi Digosok perut. dilus-lus gitu ya. Ya. Nah itu namanya kalau berarti ada sentuhan ya Bu ya. Tuhan. Nah jadi biasa kalau dulu kalau disentuh kayak gini apa reaksi janinnya Bu? Yang Itu di kan dalam- bergerak. Oh bergerak dia ya. Bergerak, Kadang ya. dia dendang-dendang ya Bu. Nah itu Bu berarti ya di dalam itu tahu kalau kita emaknya atau ayahnya tuh sayang sama dia. Ah jadi ada reaksinya ya Bu. Nah itu namanya sentuhan, stimulasi dalam bentuk sentuhan. Oke, tadi di kelompok Bu Ani stimulasinya dalam bentuk bercakap-cakap. Kalau kita bercakap-cakap kita mengeluarkan suara. Berarti itu stimulasi suara. Jadi dari dalam perut itu kalau kita bercakap-cakap dia dengar Bu. Dengar. Jadi kita Cuma dia tak dapat bercakap. dia tak dapat bercakap. Seperti itu. Kalau dia cakap kita mati. Iya dia tak dapat Dia kan bercakap tapi merasakan. dia dengar. Berarti kita merangsang perkembangan indera pendengarannya seperti itu ya. Nah kalau tadi stimulasi dalam bentuk sentuhan digosok-gosok itu di awal-awal semester pertama berarti 3 bulan pertama udah bisa dilakukan. Terus kalau yang suara itu 14 minggu berarti kira-kira 3 bulan setengah, berarti 3 bulan ke 6 bulan itu udah bisa dilakukan ya. Jadi 3 bulan ke atas itu udah bisa dilakukan. Jadi, kita ada satu lagi model bentuk stimulasi namanya stimulasi cahaya. Jadi kita bisa pakai bantuan senter ya Bu. Maaf ya Bu, Ibu macam ini kita buat. Ibu hamil berapa bulan Ibu? 7 bulan, Bu. 7 bulan ya. Jadi stimulasi cahaya ini bisa dilakukan ketika janin di dalam itu berusia 22 minggu. Jadi sekitar 5 bulan ke atas udah bisa kita buat stimulasi seperti ini. Jadi diarahkan ke perut Ibu. Jadi di dalam itu Bu dia dapat merasakan terang dan gelapnya. Jadi kadang kita hidupkan, kita matikan. Jadi kalau pada pagi hari sambil kita kerja bersih halaman, kita bisa juga arahkan perutnya ke matahari. Nah itu termasuk juga stimulasi. Jadi kita akan merangsang indera penglihatan dia. 3 bentuk stimulasi itu dapat dilakukan kapan saja. Tapi jangan Ibu aja yang melakukan, minta juga suami Ibu untuk melakukannya. Jadi dia merasakan kasih sayang Ibu dengan bapaknya. Jadi silakan Bu diisi janji kita berdasarkan materi hari ini yaitu memberikan stimulasi pada janin. Ditulis semua janjinya. Jangan lupa dilaksanakan ya Bu. Jadi jangan pada diri Ibu saja. Misalkan Ibu nggak hamil pun, misalnya ada tetangganya yang hamil, tolong dikasih tahu. Ya, disampaikan informasi yang Ibu dapatkan hari ini kepada yang sedang hamil di sekitar Ibu. Untuk memastikan ibu-ibu betul-betul memahami materi kita hari ini ya. Jadi tadi stimulasi ada berapa bentuknya? 3 stimulasi untuk janin ya. Yang pertama suara, yang kedua sentuhan, yang ketiga cahaya. Kalau untuk sentuhan kapan bisa dikasih Bu? 3 bulan pertama ya. Kalau untuk yang suara kapan bisa dikasih? 14 minggu. 14 minggu stimulasi suara. Kalau untuk stimulasi cahaya kapan bisa kita kasihkan? Pada kehamilan 22 minggu. 22 minggu. Terima kasih kehadiran ibu-ibu pada hari ini. Kita jumpa lagi pertemuan yang akan datang bulan depan ya Bu ya. Iya. Ingat Bu,
cegah stunting itu Penting. stunting No, 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 no.